Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki foto yang mempunyai shadow yang mengganggu di area wajah, seperti pada foto ini. Akan kita bersihkan sehingga fotonya menjadi seperti ini. Oh iya, foto ini adalah foto kiriman teman hari ini. Dia minta tolong dibantu bersihkannya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Yuk, kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke Photoshop. Nah, di sini Photoshopnya sudah terbuka. Kita lihat ya, di dalam Photoshop sudah ada gambar teman yang teman kirimkan itu. Di sini kita lihat ya, di area wajah ini ada shadownya. Nah, shadow inilah yang bakal kita ilangin. Kemudian kita juga sedikit perbaikin agak under di sini ya. Kemudian white balance-nya juga kita akan rubah sedikit, jadi ada beberapa PR. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita bikin layer baru dulu di sini. Nah, gunanya apa kita bikin layer baru? Kenapa nggak langsung di backgroundnya sini? Supaya pada saat kita menghilangkan area shadow ini, bila kita melakukan kesalahan, itu kita bisa ngapus-ngapusin, nggak langsung merusak dari background yang asli gitu. Nah, kemudian untuk menghilangkan shadow ini ada beberapa cara. Cara pertama yaitu menggunakan healing brush ini ya. Cara yang lain adalah clone stamp. Nah, ini clone stamp bisa sih sebenarnya, cuman saya lebih prepare ke ke ini healing brush, karena biar Photoshop yang mikir bukan saya gitu ya. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan sebelum kita memulai, teman-teman harus memperhatikan bahwa karena ini sifatnya kosongan, kalau kita lakukan di sini nggak ada sampel yang bisa dia tiru, makanya di sini harus sampelnya all layer ya. Kemudian di sini dicentang. Ini yang penting. Kalau misalnya teman-teman nggak centang di sini nggak akan ngaruh dia ya. Nah, sekarang kita gedein gambarnya ya. Oke, nah sekarang kita mulai dari awal. Kita ngambil yang dari sini, nggak usah banyak, sedikit-sedikit aja sampai di sini. Kita stop, kita lepas. Nah, Photoshop akan mengkalkulasi kemudian mengukur. Kalau misalnya kayak ada gini kurang bagus, kita bisa langsung ulang aja. Oke, nah kemudian kita lanjut, kita lewat bawah ya. Nah, oke teman-teman, kemudian kita lanjutkan sebelahnya. Jadi sebabnya dia akan mengisi dengan yang similar, yang dekat-dekat dengan dia. Warna apa yang dekat sama dia tuh, itu yang dicontek gitu teman-teman. Nah, kita teruskan sampai ke bawah. Oke, ini lagi. Kemudian ini kayaknya ada yang hitam-hitam ya, saya ilangin. Oke, ini sebentar gampang kita fixkan. Jadi teman-teman usahain agak rapi ya. Nah, ini saya coba ya, kalau salah kita bisa batal. Oke, ternyata bagus. Nah, ini juga kurang rapi, kita rapihin sedikit. Oke, sama di sini ada belang sedikit. Oke, nah sekarang kalau teman-teman lihat ya, ini ada sedikit shadow kali ya, kita hapus-hapusin. Ini juga kurang. Oke, nah sekarang sudah hampir mulus ya. Nah, persoalan pertama sudah teratasi, kita coba lihat ya. Oke, nah kemudian yang kedua adalah shadow area sini ya. Shadow area sini yang perlu kita sedikit ilangin. Caranya gimana? Kita kecilkan sedikit gambarnya ya. Oke, nah teman-teman melakukan hal ini, kita klik di sini, kemudian pilih
kurva ya. Nah, kemudian kurvanya kita angkat, kita naikin sampai kira-kira area yang sebelah itu sama rata. Jadi kalau misalnya saya balikin ya, coba teman-teman lihat. Nah, dikira-kira aja sampai area yang sebelah itu sudah sama warna dengan yang area sebelah terangnya gitu. Nah, kira-kira segini ya. Nah, setelah itu yang layer masknya dari si kurva ini kita tekan Command I atau Control I ya, supaya di inverse, jadi dia balik jadi hitam, jadi menutupi apa yang telah kita lakukan. Nah, kayak gini dia kembali. Nah, terus setelah itu kita apain? Kita tekan brush, pilih B ya. Kemudian flow dari brush ini kita turunin sampai ke 20 teman-teman. Opacity-nya kita ajar di 30 saja ya, jangan dilupa itu. Nah, setelah itu pelan-pelan kita brush areanya yang gelap, pelan-pelan ya. Nah, kalau dirasa belum cukup, kita usap lagi. Tapi jangan dilepas ya, sambil ditahan terus sambil diusap ya, sambil di brush. Kalau dilepas-lepas dia ngulang-ngulang, malah nanti jadinya ini apa namanya, belang. Nah, oke, kemudian yang di sini tadi kayaknya ada sedikit hitam, kita turunin opacity-nya menjadi 10 ya. Oke, kemudian kita usap di sini kita. Nah, oke, kemudian oh iya lupa nih, saya kembali dulu ke sini. Ada yang kelupaan teman-teman. Ternyata di sini ada yang belum ke ini, belum bersih. Nah, ini luput kita kembali ke sini ya. Maaf ya teman-teman. Kita kembali ke healing brush. Kemudian kita usap kayak gini. Kayaknya dia rusak, berarti cara itu salah. Kita clone stem aja, kita pakai ini ya. Kemudian jangan lupa sampelnya all layers juga ya, kalau enggak dia nggak bakal bisa. Nah, kita ambil sampel yang sebelahnya teman-teman, sebelah sini aja ya. Kemudian ingat opacity-nya kita jangan terlalu penuhkan, kita klik di sini, kita usapin. Ya, terus ambil dari sini supaya kita ngopi ke sini. Oke, dia hilang. Nah, sekarang yang ini teman-teman, kita ambil sampelnya dari sini, kemudian kita pelan-pelan oke. Nah, sekarang sudah hilang ya. Coba kita matiin terus kita hidupin. Oke ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke kurva yang tadi. Apakah masih ada yang tersisa atau sudah bersih? Coba kita kecilkan ya. Nah, coba deh teman-teman perhatiin sebelum setelah ya. Jadi sudah, istilahnya sudah agak rata. Kalau misalnya kelihatan agak ini di sini, boleh kita samain aja di sininya ya. Saya ambil brush, kemudian segedein, kemudian opacity-nya sudah benar 10, terus saya usap di sini teman-teman. Nah, oke ya.
Nah, setelah ini sudah tercipta seperti gini, kita satuin semua layar yang ada ini menjadi satu layar. Caranya tekan Command Shift Option dan huruf E. Kalau di Windows kok Control Alt Shift E ya. Nah, kayak gitu. Nah, setelah ini jadi, kita masuk ke filter, kemudian kita masuk ke kamera raw ya. Kita mau mengaktifkan white balancing auto. Teman-teman kalau misalnya belum paham bagaimana mengautokan, bisa nonton di video saya yang ini ya. Oke. Nah, kita klik di sini, kemudian cari area abu-abu sekitar sini ya. Saya zoom dulu. Kemudian kita klik di sini abu-abu. Nah, auto white balance-nya sudah bekerja, kita kecilin. Oke, teman-teman bisa perhatiin white balance-nya sebelum dan setelah. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu kita tekan tombol autonya ini untuk mengadjust semua parameter yang ada dalam sini. Kita tekan auto. Nah, lebih baik dari yang tadi ya. Nah, di sini selera teman-teman sih. Misalnya seneng diapain gitu, seneng highlightnya tinggi atau kontrasnya tinggi, itu terserah teman-teman ya. Yang jelasnya warna putihnya sudah benar-benar putih dan kulitnya sudah kembali normal. Nah, setelah itu kita oke. Nah, kelihatan kan? Hanya kalau saya gedein, teman-teman bisa perhatiin yang ini. Ini apa tuh? Resolusinya kurang bagus banget ya. Kita perhatiin ya kalau saya gedein. Nah, kelihatan nggak nih? Pixelasi banget ya, pecah gambarnya gitu ya. Nah, solusinya gimana? Ingat nggak video saya yang mengenai perbaiki foto yang rusak, yang jadul, yang blur? Yang ini nih. Ingat kan? Kalau yang belum nonton ya, biar tahu caranya. Nah, berarti teman-teman bisa nebak saya akan lakukan apa. Ya, betul. Saya akan kirim file ini ke Remini gitu, biar Remini memperbaiki secara otomatis blur-blurnya ini menjadi lebih tajam. Oke, kita ke Remini teman-teman. Sekarang saya sudah berada di Remini ya. Teman-teman bisa lihat nggak nih? Ini after, ini before. Saya gedein ya. Nah, lihat nggak teman-teman? Nih kan, yang pecah tadi, yang dari komputer itu kan pecah banget tuh. Nah, lihat nggak? Ya kan teman-teman? Nah, kalau saya kecilin, gambarnya akan lebih tajam lagi. Seluruh gambar lebih tajam. Nah, nih, lihat nggak? Termasuk yang di atas-atas ini teman-teman. Yang ini, lihat kan? Dia sangat apa tuh? Pixelasi banget. Nah, kalau pakai Remini hilang. Lihat nggak tuh? Nah, setelah teman-teman puas, tinggal tekan di sini, kemudian klik save. Oke teman-teman ya. Nah, demikian tutorial kali ini, semoga berguna buat teman-teman. Like buat yang suka, dislike buat yang enggak. Buat teman-teman yang belum subscribe ya. Sekalian bunyiin loncengnya biar tahu kalau ada update terbaru tutorial channel ini. Sampai jumpa ya. Bye bye.